Ya, selamat sore. Hari ini saya berada di sebuah tempat yang indah ya, di Ubud. Tepatnya di sebuah galeri yang sangat cantik, indah gitu di Komaneka. Sahabat saya si Koman juga. Cuma saya nggak pernah diajak pameran di sini itu yang jadi hari ini saya ketemu sahabat lama saya Suklu. Suklu adalah sebuah riwayat panjang dengan persahabatan. Dalam pergumulan kita bersahabat, kita pernah melakukan perjalanan panjang juga ke Jakarta, ke Venice sama Pak Madiwianta. Nah, dalam sebuah persahabatan itu kawan saya sebetulnya adalah seorang akademisi, Pak Suklu, Pak Wayan Sujana. Suklu yang biasa akrab dipanggil Suklu itu seorang akademisi dan sekarang dalam rangka mengambil kandidat doktoral. Jadi hari ini saya berkesempatan ngobrol ringan, sebetulnya tidak terlalu berat ya, relax aja. Kenapa Suklu melakukan semacam presentasi hari ini, sore hari ini. Nah, ini yang coba menggelitik saya untuk bisa memencarai ngobrol lah bagaimana sore hari. Ya, silakan sahabat Suklu. Biasanya saya panggil Suklu aja udah. Apa ya, dari mana dimulai ini ya? Silakan, mau dari Lempang, mau dari arah utara. Ya, intinya kehadiran saya di sini, Dek, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang melihat proses Suklu di sini dari kemarin sore bahkan pagi, membangun seni instalasi dari pagi sampai sore, kemudian malamnya Koman menyediakan ruang istirahat di suite villanya. Jadi pengalaman pertama, dulu sering kesini tapi hanya lihat pameran. Hari ini, kemarin kita sempat minat di sini. Nah, dalam rangka Koman membuka galerinya untuk living artist, jadi seniman Koman ada sekitar 10 itu akan bergiliran diundang dalam pandemi ini untuk bisa tinggal di galeri ini untuk melakukan proses, menganggap galeri ini sebagai rumah si seniman untuk berproses. Kemudian saya dapat giliran yang kedua setelah sudah Putra Nano ya. Jadi saya minta kedua karena kebetulan saya Juli Agustus ini sesungguhnya sedang sibuk untuk mempersiapkan disertasi penciptaan. Mengingat masa PPKM, kemudian COVID, tidak mudah membuat event terkait dengan riset disertasi saya yang mana justru melibatkan masyarakat. Sementara COVID melarang berinteraksi, kemudian harus isolasi atau distancing sosial. Nah, ini saya cukup shock karena 2019 sebetulnya sudah siap tempur sebetulnya untuk proyek mobile art lab ini ke ruang publik, tapi karena ada COVID jadi semuanya berantakan. Dalam pengertian bahwa dengan COVID mesti ada mindset baru atau cara presentasi baru untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, namun demikian kan antara saya sebagai mahasiswa S3, kemudian ada lembaga ISI sebagai formal institusi yang punya aturan, bla bla bla, dan ini mesti kita bisa win-win solution dan bisa melakukan apa yang dimaui saya sebagai mahasiswa dan lembaga sebagai institusi yang mengayomi mahasiswanya. Nah, jadi ada dua di sini. Saya memenuhi undangan Living Gallery, kemudian
kemudian living gallery ini kemudian saya manfaatkan untuk untuk ujian disertasi. Karena itu saya juga mesti berkomunikasi dengan Koman sebagai founder dari Komaneka Gallery. Jadi kami sering berkomunikasi dan punya deal akhirnya di tanggal dari mulai kemarin tanggal 31 Juli sampai 30 Agustus ke depan saya sendiri di sini berproses. Kemudian kalaupun nanti dalam jangka waktu sebulan itu selain proses akan ada opening atau bahkan yang saya harapkan adalah terjadinya ujian S3 saya di sini. Itu harapannya. Kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga karena COVID yang kita juga tidak bisa pantau dan kita duga. Jadi kami tetap melakukan, saya sendiri tetap melakukan proses di sini, kemudian berusaha direkam dari berbagai angle, kemudian nanti kalau tidak bisa penguji datang ke sini karena alasan BPKM, saya sendiri mengusulkan ke lembaga untuk ujian virtual, Zoom, dengan saya akan memaparkan peristiwa atau proses itu melalui video. Jadi kalau memang itu jalan keluarnya, kenapa tidak? Ya, betul. Nah, pada kesempatan ini saya benar-benar kesempatan ini saya benar-benar luruh di sini mencoba merasakan galerinya Koman yang menurut Koman di awal dibuat ini dia anggap rumah juga ini galeri gitu. Tapi karena terkait dengan konsep berkesenian saya yang terakhir-terakhir ini lebih ke seni partisipatori dan interaksi, saya paparkan ke Koman ini konsep saya ini beda dengan Nano. Nano yang dari awal datang ke sini satu hari 24 jam, dia tidak boleh diganggu, dia berkarya, menghasilkan karya. Kalau saya sebaliknya, saya datang di sini justru welcome untuk teman-teman datang, ayo berbicara, sharing, lihat karya, saya memaparkan konsep. Kemudian kalau yang diharapkan dari komunikasi itu adalah siapa tahu ada ide-ide ke depan, apakah itu membuat proyek, kolaborasi atau interaksi, apa saja, bahkan tidak harus karya seni. Diskusi umpamanya melahirkan rekomendasi pemikiran boleh, itu juga sebuah hasil. Ya. Jadi benar-benar membuka diri untuk teman-teman seniman, publik, pecinta seni, siapa saja. Nah, selama sebulan itu saya sendiri nggak tahu, belum menduga akan terjadi apa. Yang jelas saya berusaha mengumpulkan medium atau menemukan objek di sini, akan saya buat sesuatu. Nanti terakhir setelah tanggal 30 baru mungkin saya akan bisa membuat semacam rekomendasi proyek selanjutnya apa. Apa yang saya bisa lakukan terkait dengan lembaga diisi, apa yang saya bisa lakukan terkait dengan Komaneka sebagai art lover ataupun art dealer ataupun pemilik galeri. Jadi itu kemungkinannya begitu banyak untuk setelah ini. Jadi itu sih gambarannya ya. Jadi poinnya adalah ada dua sebetulnya kalau boleh saya tangkap ya. Jadi suku ini jago dia. Ketika semacam kawannya Koman membuka ruang untuk galerinya diobrak-abrik dalam tanda kutip ya. Jadi suku masuk, diundang untuk menjadi semacam living, apa artinya berproses kayak rumah lah ya. Tapi sekaligus juga menjadikan tempat ini semacam labnya untuk program doktoralnya kan begitu kan. Jadi sebetulnya dalam sebuah era pandemi ini
sesuatu yang kreatif sebetulnya itu yang kita coba elaborasi ya, yang perlu kita coba, karena dalam sebuah pandemi yang sifatnya sangat tidak terduga dan unpredictable. Iya. Jadi kita ngapain gitu, apa yang kita mesti lakukan? Nah, inilah yang seniman Suplu melakukan sesuatu. Sebetulnya beliau bisa mengundang beberapa teman-teman untuk bisa berinteraksi kan gitu. Nah, sekarang yang jadi dua pertanyaan saya sih sebetulnya, bagaimana bisa Suplu memaknai dalam perspektif Suplu ketika objek-objek ini kan ini nggak ini ada plat, ada rice paper, ada yang konvensional ya, gitu. Nah, material ini bagian dari semacam menuju ke disertasi itu. Ya, kalau saya terkait dengan materi atau artistik, medium, objek apapun ini, sesungguhnya dalam terkait dengan disertasi dia trajektori, jadi hasil dari perjalanan proses. Jadi trajektori itu orang awam kan tahu nih, Ya, kita trajektori itu apa sih maksud lu? Trajektori itu perjalanan selama kurun waktu tertentu dari 2018 sampai sekarang saya melakukan riset. Okay. Nah, karena riset saya terus mobiling kemana-mana, bertemu dengan teman sastrawan, bertemu dengan pemusik, bertemu dengan penari, melahirkanlah tepak-tepak. Nah, tepak ini saya hadirkan juga di sini sebagai sebuah perjalanan trajektori itu. Okay. Nah, untuk mengemas menjadi sebuah presenting, karena ini sebuah galeri yang nantinya ada open presenting. Jadi saya membuat semacam konsep atau tema atau judul yang bisa frame semua perjalanan itu dengan judul Monument of Trajectory. Jadi artefak-artefak ini benar-benar menjadi monumen buat saya pribadi. Nggak tahu nanti akan menjadi artefak buat budaya Bali atau khususnya seni rupa Bali atau tidak, itu mungkin waktu yang akan menjawab. Kemudian bagaimana speed saya sebagai seniman itu yang akan menjawab, apakah saya akan berkarya terus atau tiba-tiba blank, tidak punya niat untuk berkarya. Nah itu Nah, jadi saya sendiri sangat menyukai dengan berbagai medium dalam mengeksplorasi itu. Karena kenapa? Selain gagasan yang original, bermain medium yang penuh tantangan itu juga bisa menantang dan memberikan pemantik kreatif juga dalam proses berkesenian, dalam proses membuat konsep karya. Jadi saya sangat menyadari medium punya sejarah tersendiri, baik itu medium temuan, contohnya menemukan botol aqua. Jadi dia sudah membawa konsep sendiri ketika kita ambil untuk dijadikan karya, karena dia sudah punya sejarah. Oh, ini botol plastik ditutup untuk air, diproduksi oleh institusi tertentu, diminum oleh masyarakat ini, kemudian dibuang. Kita yang mengambil karena ada kesadaran religius atau apa. Nah itu menjadi keasikan buat saya untuk berkesenian, karena di situ ada tantangan yang luar biasa terkait dengan intelektual kita, respon kita, sudut pandang kita, persepsi kita terhadap medium itu sendiri. Jadi, dan saya merasa sebagai manusia memiliki potensi yang banyak. Dengan menantang itu potensi-potensi yang ada bisa keluar. Kalau hanya dikampas saja, umpamanya banyak potensi kita akhirnya mati karena tidak dikembangkan. Dengan banyak eksplorasi medium dan hal yang lainnya, tentu potensi yang kita miliki benar-benar semua keluar. Ya, saya juga lihat sebetulnya sahabat saya Suplu ini kan jagonya di main instalasi bambu. Dia kalau Suplu itu kalau nggak ada bambu bukan Suplu. Jadi hari ini juga dia menampilkan karyanya di depannya di front gate-nya, di lobbynya, depannya lobbynya Komaneka Galeri itu
bagi saya suklu adalah suklu bambu suklu gitu. Nah, itu memang nggak bisa lepas ya suklu dari apakah memang nggak berani lepas gitu? Ini langsung pertanyaannya menyudutkan ya. Iya, soalnya pasti harus ada bambu benar. gitu loh. Itu menarik pertanyaan itu, dan ya bambu, kalau saya melihat bambu tergeletak di jalan itu seperti gadis cantik, jadi langsung kerawan, wih diapain ini? Oh iya, kalau ini nggak cantik ya kira-kira. Dilubangi diapain gitu ya. Jadi bambu untuk masyarakat Bali sesuatu yang kultural gitu. Ya. Jadi punya pengalaman kultural yang luar biasa. Bambu menjadi penting oleh masyarakat Bali untuk berbagai hal, piranti macam-macam, bahkan tidak ada yang terbuang dari bambu. Nah, kenapa saya membuat instalasi bambu? Karena berada di Bali. Pernah saya ke Australia mau membuat instalasi, karena di situ urban, saya pakai pipa, pakai besi. Jadi itu terkait dengan kebudayaan. Nah, sementara kita bertemu di sini kan karena di Bali ya pasti bambu. Kalau di luar Bali mungkin saya akan menggunakan yang lain, mungkin seperti plat atau kayu atau apa, sesuai dengan karakter lokal culture-nya. Dan Mobile Art Lab yang saya buat konsepnya adalah menggunakan local genius, local culture untuk membuat karya. Ketika riset ke negara, saya di situ menemukan ada lukisan sulam, kemudian ada jegog. Di situ saya membuat satu bentuk instalasi berdasarkan itu. Kenapa saya melakukan itu? Supaya ketika karya saya hadir di tengah-tengah masyarakat itu, mereka baru melihat sudah ingin menari karena sudah dekat. Ini karyanya kok kayak jegong, misalnya mau pukul instalasi ini. Oh, ini kok kayak spontan. Itu menurut Cliff Bell itu signifikan form. Jadi bagaimana seniman mensiasati untuk membuat konsep karya di tempat-tempat tertentu, dia mesti melakukan riset dulu untuk membuat karya. Nah, konsep saya di Mobile Art Lab itu yang saya gunakan. Sehingga terjawablah bahwa selama ini ada fenomena di Indonesia khususnya, katakanlah seniman senior kita Nuarte, ada karyanya yang digempur ada di satu tempat komunitas tertentu, walaupun bagus bla bla, karena tidak cocok dengan lokal geniusnya dihancuri. Nah, narasi-narasi kecil kebudayaan itu sekarang kan sudah berkembang di mana-mana. Jadi punya hak komunitas-komunitas kecil ini jangan diteror lagi dari luar. Harus kita sebagai seniman mesti riset di situ, dan karya ini adalah milik publik itu, walaupun sang seniman yang mengkonsepkan. Itulah yang menjadi energi kekonseptan karya saya ke depan. Jadi benar-benar interaktif juga dengan culture masyarakatnya. Jadi antara masyarakat, kebudayaan masyarakat setempat nyambung dengan seniman yang meriset itu. Menarik, Suklu. Tadi ada bahasa Mobile Art Lab. Laboratorium. Kalau saya diarafiahkan dalam bahasa Indonesianya, laboratorium berjalan ya. Semacam mobile ini ya. Itu bisa, ini masyarakat awam nih kan nggak tahu nih, ini bahasanya tinggi kan. Jadi bahasa akademik. Apa sih sebetulnya dalam bahasa yang sangat sederhananya itu? Ya, sesungguhnya Bali memiliki culture yang oke, dan saya sebetulnya meminjam di situ. Meminjam atau mencuri bisa juga. Kita mengenal bahasa Ngelawang. Bahkan sampai sekarang Ngelawang itu masih dilakukan oleh generasi milenial kita yang bawa kalau Kuningan Galungan itu tinggal barong ke desa-desa. Secara harfiah kan itu sesungguhnya. Saya meminjam budaya itu, tapi saya kembangkan sesuai dengan cara berpikir personal diri saya. Jadi, apakah itu karena akademik ya? Itu dengan bahasa dari Ngelawang itu ditransformasi dari karena Suklu adalah seorang akademik juga selain seorang seniman ya, itu yang menjadi sebuah konsepnya itu ya. Ya paling tidak
karena kita akan berhadapan dengan publik yang lebih luas, Ya. kita mencari bahasa yang paling universal yang bisa dipahami oleh banyak orang di global ini. Ya. Memang kalau Bali mestinya paham sudah kalau ngomongin mobiling ya. Ya, betul. Nah ini lab ini yang mungkin bahasa yang Ya itu dia, karena ini menyangkut kesenian ya. Lab Karena ya. lab itu identik dengan Ya, kita lab sama aja dengan atau di studionya KS, studionya teman-teman seniman itu lab, karena seniman di situ melakukan eksplorasi sampai menemukan temuan gaya ataupun idealek atau artistik. Nah itu lab juga gitu. studio lah ya, dalam bahasa DML gitu ya. DML. Kalau ini tema workshopnya ya. Jadi cuman menjadi bahasanya kayak kurang familiar karena memakai bahasa Inggris. Ya, apa kalau memang itu semacam kebutuhan. Terkait dengan itu, saya sebetulnya memang takjub dan masih dalam ingatan memori bagaimana selain Barong dulu ada grup Arjo gitu datang ke beberapa desa, mereka datangi berdesa, kemudian ngobrol-ngobrol, deal, mereka mentas di Banjar dan itu ditonton. Itu kan dulu menarik sekali dan itu seperti ada diskusi dulu, interaksi dulu. Artinya si Arjo ini juga grup ini pasti nanya ini desa apa sejarahnya betul, apa. betul, Seperti ada riset kecil gitu. Ya betul, sebelum melakukan sesuatu. Iya, sebelum mau mentas sebaiknya betul. di sini bagaimana masyarakatnya apa sukanya. Artinya mereka kan riset kecil. Siapa yang viral? Iya, apa yang viral? Siapa tokohnya di sini? Ya, betul. Kalau saya nanti dalam obrolan pentas itu apa sebaiknya diomongin? Ya, itu kan betul. Itu saya minjem hal-hal itu. Peristiwa itu ya. Sesuaikan dengan saya sebagai perupa, kadang-kadang juga sebagai koreo, kadang sebagai dosen, nah bla bla. Nah ini menjadi bekal saya untuk memperkuat konsep. Karena memang ada budaya lokal Ligerius kita sudah ada. Sesuai apa yang saya lakukan sebetulnya tidak baru. Yang baru hanya cara berpikir personal untuk mengisi, mempresentasikan. Iya, itu saja. Ya, Suklu menarik. Sosok Suklu adalah dia seorang seniman yang saya sering berinteraksi. Sebetulnya seniman yang sangat gelisah dalam artian banyak sekali ide-idenya, banyak sekali pingin dalam tanda kutipnya. Tapi yang menarik adalah Suklu juga seorang seniman yang bisa merangkai sebuah peristiwa. Saya masih ingat di Lepang dia melakukan satu peristiwa yang sangat besar ya. Dalam era itu dengan melibatkan beberapa seniman multi lintas ya, lintas kultur juga. Nah, saya lihat memang sosok Suklu ini komplit sebagai seorang seniman, seorang pembuat peristiwa, dan bahkan sekarang mengelola batu belah studio ya komunitas. Nah, kalau kita coba sedikit bergeser ke batu belah di Lepang, boleh. Dalam sebuah peristiwa akademik ini apa yang sebetulnya Suklu lakukan di dalam sebuah komunitas itu? Saya sebagai seniman sekaligus sebagai dosen. Tugas dosen adalah mengajar, riset, dan pengabdian. Itu tridharma perguruan tinggi dan itu harus dijalankan seorang dosen. Saya ingin jadi dosen yang baik. Pertama saya mengajar, kemudian jadi ada yang nggak baik ya? Maksudnya memenuhi ketiga syarat itu. Kriteria itu. Jadi meriset, jadi melahirkan tulisan, berkarya, kemudian pengabdian. Nah, di dalam berkarya dan pengabdian ini ada juga korelasinya. Jadi saya membuat karya, kemudian karena saya ingin berinteraksi dengan masyarakat, saya membuat satu konsep kekaryaan yang bisa diterjemahkan oleh masyarakat. Maksudnya desain saya atau ide-ide saya bisa dikerjakan oleh masyarakat. Nah ini saya akhirnya kelola menjadi satu proposal. Salah satunya adalah drawing novel saya yang ribuan itu. Saya
mempertaruhkan bahwa drawing on novel itu ada memunculkan pola-pola yang bisa dikembangkan dalam jenis karya yang lain, patung, film, arsitek dan lainnya. Nah ini saya jalankan dengan seniman, tapi di Batu Belah karena beberapa masyarakat di situ ada yang menyukai mahat dan lainnya, tapi tidak punya ruang eksplorasi. Nah di situ saya masuk membuat ruang untuk drawing on novel sebagai polanya untuk diimplementasikan dalam patung-patung padas itu. Dan itu melibatkan lokal masyarakat lokal, dan ini syukurlah pemerintah membaca proposal saya kemudian membantu untuk membiayai itu. Jadi terjadilah kesinambungan. Dan sekarang sudah melahirkan beberapa pemahat di Batu Belah. Dan ini terus continue karena saya ingin setelah membuat kayak penciptaan semacam itu, membuat komunitas ini, saya ingin kembangkan komunitas ini bisa lebih eksis dan memiliki semacam kayak ideologi atau gaya tersendiri. Dan komunitas ini yang tadinya ada yang sangat konvensional atau tradisional, di sini sedikit saya acak-acak untuk kembali ke fine art. Jadi kalaupun dia patung padas yang lumrah, buat saya itu adalah karya fine art yang hampir sama dengan karya-karya seniman fine art lainnya. Nah itu satu. Yang kedua, untuk anak-anak saya mengembangkan lukis kaca yang saya berangkat justru dari Nagasepul, lukis kaca Nagasepul, belajar riset di situ. Jadi itu anak-anak ya? Anak-anak ini yang SD, SMP sampai SMA. Karena saya merasa juga di desa banyak anak-anak yang tertarik dengan art, tapi orang tuanya karena sibuk nggak care dengan anaknya. Nah ini biasanya saya ajak, saya fasilitasi, kemudian coba karyanya dipamerkan. Nah ini juga terus berjalan. Sebetulnya cukup bagus juga komunitas itu, karena tiba-tiba ada beberapa sekolah SD yang datang dan berharap anak-anaknya diikutkan di situ dalam komunitas itu ya. Kemudian saya masih ingat di Takmum itu ada sekolah SMP Gunakarya. Metode pengajarnya seperti sekarang, Merdeka Belajar. Jadi siapa yang suka menggambar akan dikirim ke Kamasan, yang suka main drama dikirim ke Agung Rai Kalam untuk diajari, yang suka gong dikirim ke mana, sesuai dengan talentanya. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah anak-anak SMP ini sudah punya grup drama gong yang bisa keliling mentas. Dahsyat kan? Ya, artinya dalam suku mengelola Batu Belah komunitas itu, artinya masyarakat ikut berdampak ya. Pentingnya kan begitu. Jadi kadang-kadang yang masyarakat untuk tugas dosen. Ya, dosen itu kan sebetulnya itu di wilayah-wilayah bagaimana dia bisa mengimplementasikan knowledge-nya, ilmunya itu ke ruang publik, termasuk memberikan dampak ekonomi misalnya kepada masyarakat. Itu yang menarik, dan saya kira suku adalah sesuatu sahabat saya yang mempunyai banyak pemikiran, banyak ide. Dalam perspektif saya, suku adalah seniman yang multi talenta dan selalu kegelisahan itu yang ini ya. Tapi apa sih sebetulnya obsesi yang paling dekat yang bisa ini sebagai dalam posingnya? Apa sih yang suku obsesi yang belum, atau apa yang mau dicapai dalam waktu dekat? Ya, sebetulnya obsesinya sih sedang saya jalani, maksudnya obsesi saya bahwa seni rupa, kalau saya melihat bahwa seni rupa hari-hari ini masih eksklusif, artinya modernis yang menggaungkan individualisme dan egoisme itu benar-benar diserap seniman. Tapi dampaknya masyarakat tidak dapat pengetahuan konsep seniman
dan seni fine art menjadi eksklusif. Nah, dari fenomena itu saya punya pandangan dan kegelisahan bagaimana seni yang eksklusif ini tiba-tiba sangat familiar di masyarakat. Caranya bagaimana? Nah, itu saya meminjam budaya ngelalang itu. Jalan satu-satunya adalah seniman yang turun ke jalan membuat kesenian di masyarakat. Disitulah seni kita bertumbuh, tidak hanya di museum-museum, tidak hanya di galeri-galeri. Bahwa galeri adalah tempat bertransaksi is okay, museum adalah tempat karya-karya maestro is okay sebagai ruang tempat pembelajaran, tapi kesenian, subjek seni mestinya terjadi di masyarakat. Dengan demikian nanti luarannya justru dengan masyarakat punya apresiasi, dia akan lebih menghargai justru seniman, konsep-konsep karyanya, kompleksitas prosesnya, kemudian pilihan kenapa memilih sebagai seniman, karena pasti mereka akan tahu betapa beratnya menjadi seniman, karena mereka tahu proses harus begini, harus ini, harus tahan mental, harus bisa mempresentasikan karyanya, harus bisa membicarakan. Nah, itu memerlukan pendidikan. Disitulah pentingnya pendidikan seni rupa. Tahu sejarah, bagaimana membicarakannya, bagaimana memanfaatkan konsep. Nah, itu jadi intinya ya membuat seni yang eksklusif ini menjadi sangat dekat dengan masyarakat. Cair dengan masyarakat. Ya. Begitu teman-teman, Suglu akan berada di Komaneka Gallery di Ubud Jalan Mongke Forest sampai tanggal 31 Agustus. Bisa bertemu langsung, bisa berkolaborasi, bisa mencoret-coret. Tetap jaga kesehatan. Salam.